kita sama-sama berdoa untuk sama-sama akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa Allah yang kudus, yang mengasihi, yang mengampuni, dan yang menyelamat kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami saatnya tiba mendengarkan kebenaran firman yang sudah disampaikan hamba-Mu baik lewat nubuat, penglihatan, dan juga saat ini melalui pengajaran firman, renungan firman buat setiap kami. Selanjutnya dengan waktu yang ada, kami masih dengarkan juga bagian firman-Mu pribadi lepas pribadi dari setiap kami yang ada. Bapa, Roh-Mu sangat kami perlukan, menolong kami, melayakkan kami oleh pengudusan darah Tuhan Yesus. Kami menerima segala berkat sorga, jasmani, dan berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapakku, terima kasih Allah kami. Kami berdoa, terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada Ibu Gembala. Terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala Wilson Pangkai atas doanya. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, kita mau dengar firman Tuhan dulu. Ya, saya ajak Anda jangan tutup kamera. Kita sharing aja supaya Anda semua mengerti. Ya. Waktu yang lalu saya pernah menyampaikan Allah bisa meninggikan, Allah juga bisa merendahkan. Ingat, Allah bisa meninggikan, Allah juga bisa merendahkan. Allah bisa mengangkat, tetapi Allah juga bisa menurunkan. Ya, Allah bisa membawamu kepada level yang tertinggi. Allah juga bisa mengembalikan kamu pada posisimu yang semula. Dan saya sudah sampaikan waktu yang lalu ada contohnya, di mana Allah memberikan kedudukan sebagai Raja nomor 1. Tidak ada duanya kepada Raja Salomo. Betul? Tidak ada raja yang seperti Raja Salomo. Ya, Allah sudah memberkati kerajaannya menjadi kuat, tidak tertandingi. Ya, tidak tertandingi kekayaannya. Begitu juga Allah juga memberikan hikmat dan makrifat kepada Salomo. Raja-raja lain nggak ada hikmat makrifat dari Tuhan. Tapi Salomo mendapat kasih dan kemurahan Tuhan. Mendapat hikmat dan makrifat yang dari Tuhan. Sehingga dia bisa mengatur kerajaannya dengan bijaksana. Dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan Allah sampai bisa mendatangkan kekayaan dari mana-mana, bahkan Ratu Seba bisa datang mengagumi semua yang ada dalam kerajaan Raja Salomo saat itu. Ya, kenapa? Karena hal itu bisa terjadi karena Salomo tetap tekun, setia, dan taat melakukan perintah Tuhan dengan benar. Dia selalu melakukan seperti yang diajarkan oleh Daud ayahnya. Selalu melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, makanya Tuhan sangat mengasihi Salomo. Tuhan memberikan semuanya. Seperti tadi Allah bisa meninggikan, Allah bisa merendahkan. Allah bisa mengangkat, Allah bisa menurunkan. Allah bisa membawamu ke level yang tertinggi seperti Salomo, tetapi Allah bisa mengembalikan kepada posisimu yang semula ketika kita mulai tidak benar. Nah, Salomo ini adalah raja yang luar biasa, yang tidak tertandingi kekayaannya, ya, kepandaiannya, hikmatnya, semuanya. Kerajaannya kuat luar biasa. Tetapi ketika Salomo mulai menyimpang dari ketetapan Tuhan, Salomo mulai terpengaruh oleh istri-istrinya yang tidak seiman. Dan Salomo mulai mendukung, mulai membangun itu berhala-berhala, tempat-tempat sembahyang berhala. Akhirnya apa yang terjadi?
Tuhan sudah berfirman, kerajaannya menjadi reruntuhan yang tidak berguna. Kerajaan yang menjadi reruntuhan yang tidak ada artinya lagi. Semua kejayaannya, semua kegemilangannya, semua habis hilang. Dan orang akan berkata, itu terjadi karena dia sudah mulai tidak taat sama Tuhan. Karena dia sudah mulai meninggalkan Tuhan. Saudara, hari ini kita melihat contoh di Alkitab yang benar-benar terjadi dalam hidup Salomo. Mana ada raja seperti Salomo sampai hari ini yang bisa mempunyai istri 1000, ya, yang punya istri 1000, bayangin. Satu orang punya istri 50 aja mungkin cakar-cakaran, nggak karu-karuan, iya kan? Loh, ini 1000, coba bayangin. Tetapi kerajaannya luar biasa dan sampai hari ini nggak ada yang menandingi kehebatan Salomo yang istrinya 1000, nggak ada. Nggak ada duanya, saudara. Saking luar biasanya Tuhan itu mengangkat, memberikan kedudukan, kekuatan, kemampuan, semuanya kepada Salomo. Tetapi sungguh disayangkan, di masa tuanya, dengan adanya istri 1000 yang tidak dalam Tuhan, membuat Salomo mulai menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan membuat Tuhan mulai membuat kerajaannya menjadi reruntuhan yang tidak berarti. Nah, hari ini, ya, saudara, bukan secara kebetulan bagi Anda yang ada di Zoom ini, ya, tetapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena Zoom kita ini adalah tanah yang gembur, tanah yang subur dan gembur. Kenapa dikatakan tanah yang subur dan gembur? Apakah yang lain tidak? Tidak, ya. Kenapa dikatakan tanah ini subur dan gembur? Karena meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup Anda. Ada pujian penyembahan, ada penyampaian pesan-pesan Tuhan, baik melalui penglihatan, baik melalui nubuatan. Di tempat lain belum tentu diperbolehkan. Ya, belum tentu boleh. Di gereja-gereja besar belum tentu boleh. Ya, ada yang tidak diperbolehkan karena apa? Karena takut saingan. Gembala tidak dapat kasih karunia Tuhan. Oh, jemaat kok dapat. Wah, itu menjadi saingan, ya. Jadi dihalangi, tidak diperbolehkan. Tetapi hari ini, kalau Anda semua boleh ada di tempat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Anda bisa mendengar pesan Tuhan, Anda bisa melihat, dan Anda bisa menerima janji Tuhan. Dan ada sebagian Anda yang sudah menerima penggenapannya. Janji Tuhan udah terjadi, udah tergenapi dalam hidupmu. Ada perubahan, ada kemajuan. Yang hilang udah kembali. Ya, ada persatuan kembali. Piring yang pecah kembali dipulihkan, tidak ada bekasnya. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau kita tetap setia. Waktu yang lalu saya menyampaikan kita tetap setia memegang perintah-perintah Tuhan, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Tetapi hari ini kita mau belajar, ya. Bukan lagi kalau Ulangan itu diberkati sampai naik-naik, ya. Kalau Anda setia. Dan hari ini kita mau belajar Lukas 12. Lukas 12. Supaya kita lebih mengerti. Dan kita tidak gampang ngomong, kita tidak gampang menyeletuk, tidak gampang berkata yang sia-sia. Ya. Lukas 12. Ya, ada yang bisa baca mulai ayat 1. Anda lihat pengajaran khusus bagi murid-murid. Anda adalah murid-murid pilihan Tuhan yang khusus, ya. Lukas 12 ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi
yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Kalau Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja, apapun yang tertutup, bau busuk pun itu akan tercium keluar. Ya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tetap tersembunyi, enggak. Pasti Tuhan buka. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Ya, apapun yang kau sembunyikan, Tuhan tahu. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Takutilah Tuhan Allahmu. Ketika engkau takut sama Tuhan, engkau pasti melakukan sesuai kehendak Tuhan. Ya, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Anda itu sangat berharga di mata Tuhan. Rambutmu jatuh aja, brodol aja Tuhan tahu. Rambutmu berapa jumlahnya aja Tuhan tahu. Karena kamu adalah miliknya yang berharga. Kesayangan Tuhan. Nah, mulai ayat ini perhatikan baik-baik. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir. Bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara, ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Saudara, ini hati-hati, kita belajar ya. Ingat, Tuhan bisa mengangkat, Tuhan bisa menurunkan, Tuhan bisa meninggikan, Tuhan bisa merendahkan ya. Tuhan bisa bawa ke level tertinggi, tapi Tuhan bisa juga turunkan kau kepada level yang paling bawah. Hari ini ketika kita masih memperkatakan menjelekkan nama Tuhan, masih diampuni. Tetapi jangan sampai menghujat Roh Kudus, karena tidak ada ampunnya. Ya, saudara, apa artinya menghujat Roh Kudus? Ya, kita belajar. Yuk semua dengar baik-baik. Kita ini sudah masuk dalam pengajaran Roh, di mana Roh Kudus itu diluaskan berkarya dalam hidup kita. Ada pujian, penyembahan dalam bahasa roh. Ya. Dan ada pesan-pesan Tuhan. Baik dalam penglihatan, baik dalam nubuatan. Ketika pesan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, amin, puji Tuhan. Ternyata apa yang dikatakan itu betul. Yang dikatakan Cilingi betul terjadi dalam hidupku. Puji Tuhan. Senang. Ya kan?
Oh, dapat kado. Waduh, AI, beneran kado AI. Tiba-tiba dapat berkat loh AI. Nggak terduga. Puji Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan sampaikan itu benar-benar terjadi digenapi. Tetapi tahukah saudara, ketika mulai ada sesuatu yang mengganggu hatimu, ya, mulai ada sesuatu Tuhan tidak menggenapi, belum digenapi, ya. Janji Tuhan itu bisa terjadi yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Yang akan datang itu kita nggak tahu waktunya. Bisa 1 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Abraham bisa 100 tahun, ya kan? Tetapi janji Tuhan tetap digenapi. Tetap terjadi dalam hidupmu. Nah, karena terkadang kita menunggu kok enggak jadi-jadi. Kita menunggu kok enggak datang-datang ya. Wah, iku cik ling-lingiku ngawur, bojo itu. Itu enggak betul itu. Itu bukan dari Tuhan itu. Apa buktinya? Enggak terjadi. Hati-hati. Ketika Anda ngomong gitu, saya enggak apa-apa. Saya kan cuma nyampein. Tetapi secara tidak sengaja Anda itu sudah menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena Anda tidak percaya lagi apa yang Roh Kudus katakan, apa yang Roh Kudus janjikan. Karena nggak terjadi. Mana buktinya tidak ada perubahan dalam keluargaku? Mana buktinya anakku nggak sembuh-sembuh? Mana buktinya? Padahal janji Tuhan itu ya dan amin pasti terjadi ketika kita benar. Nah, ketika kita nggak benar, bagaimana Tuhan mau menggenapi janji itu? Nggak bisa. Kita harus koreksi diri, kita harus benar, maka semua janji Tuhan pasti terjadi, pasti tergenapi dalam hidupmu. Saya akan berikan contoh gini ya, sing gampang. Ya, ada seorang anak Tuhan. Ya, ketika dia mendapat pesan-pesan Tuhan, baik-baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Roh Kudus itu, tadi kan dikatakan, apapun yang dikatakan yang dalam gelap itu akan dikatakan dalam terang, ya kan? Selalu terbuka, nggak ada yang tersembunyi. Apapun yang tertutup tersembunyi pasti dibuka sama Tuhan. Roh Kudus itu maha tahu. Yang tersembunyi kau sembunyikan di hadapan istrimu, di hadapan suamimu, di hadapan anak menantumu, Tuhan akan buka. Karena Roh Kudus itu maha tahu. Dan Roh Kudus selalu mengoreksi. Roh Kudus itu selalu mengingatkan, menemplak. Supaya apa? Supaya kita sadar. Supaya kita berbenah, minta ampun sama Tuhan. Dan supaya kita tidak mengulangi perbuatan kita. Nah, ini kebetulan ada seseorang. Ya, dia selalu ditemplak sama Tuhan. Dia selalu ketahuan. Dia berbuat A, ketahuan A. Dia berbuat B, ketahuan B. Dia berbuat apapun, selalu tepat. Selalu Roh Kudus itu menemplak. Selalu betul. Lama-lama dia jengkel. Ya, kenapa aku berbuat ini ketahuan? Aku berbuat ini ketahuan. Selalu ketahuan dan ketahuan. Kalau ketahuan, otomatis istri pasti ketahuan dong. Serumah pasti tahu. Dia jengkel. Karena dia jengkel, akhirnya dia bilang apa? Itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Kalau dari Tuhan tidak akan begitu. Mulai dibalik. Saudara, kelihatannya sepele. Dan ketika kelihatannya sepele, ya sudah secara tidak langsung menghujat Roh Kudus. Dan ketika menghujat Roh Kudus tadi yang percaya, ketika mulai ditegur, tujuannya Tuhan itu apa? Ditegur supaya kamu bertobat. Ojo lakukan lagi. Berzina ditegur, bertobat toh. Ketahuan berzina ditegur lagi itu bertobat toh. Ini enggak bertobat tapi benci tambahan. Kurang ajar ini. Kok tahu sih? Aku gini gitu kok ketahuan terus. Jengkel. Padahal maksud Roh Kudus, kamu ditegur, kamu bertobat, kamu berubah, berhenti yo. Jangan lagi berbuat tidak baik. Tetapi karena manusia itu egois dan manusia itu tidak mau dipermalukan, ya, tidak mau dosanya dibongkar. Akhirnya dia berbalik berkata Roh Kudus itu enggak benar. Itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Kalau dari Tuhan nggak mungkin apa membongkar semua itu, mengatakan yang nggak benar sehingga istriku marah, rumah tanggaku jadi kacau. Ya, yang disalahin Roh Kudus. Kenapa?
Yang disalahin pesan Tuhan. Kenapa? Karena dirinya nggak mau disalahin. Dirinya mengatakan, aku nggak berbuat apa-apa kok. Itu nggak benar. Padahal itu benar. Yang dia lakukan, saat ini yang dia lakukan, itu Roh Kudus tahu. Dan Roh Kudus sudah tegur. Tetapi dia selalu berkata, itu nggak benar, itu nggak benar. Saudara tahu, ketika dia mulai berkata begitu, secara tidak langsung, dia menghujat Roh Kudus. Dan saya melihat sampai hari ini, akibatnya, tidak pernah ada pemulihan dalam hidupnya. Tidak pernah bisa naik dan naik, tidak bisa. Selalu dalam posisi di bawah. Tidak pernah berubah di bawah. Ya, kasihan sekali. Kenapa? Karena dia sudah mulai berbalik, menghujat Roh Kudus. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau kita ngomong itu jangan sembarangan. Bayangin aja. Roh Kudus itu Maha tahu. Waktu ini ada Pak Wilson di sini di tengah-tengah kita. Waktu Pak Wilson masih cakep-cakepnya, ya, masih jejaka. Ketemu saya, dia melayani di tempat saya tahun 83, ya. Awal datang melayani di rumah saya sebagai praktek itu. Hamba Tuhan yang praktek. Nah, lalu berkali-kali datang, lalu saya berkata, Pak Wilson, Tuhan perlihatkan di dalam hati Anda, ada wajahnya Herawati, saya bilang. Pak Wilson senyum. Karena memang benar hatinya itu ada wajahnya Herawati yang sekarang jadi istrinya, ya kan? Nah, itu aja Tuhan kasih tahu. Roh Kudus bisa tahu. Nah, untungnya Pak Wilson senyum-senyum. Coba kalau Pak Wilson bilang, oh itu nggak betul, ini ngawur. Nggak jadi. Tapi karena dia benar, iya memang benar, makanya jadi. Roh Kudus itu Maha tahu. Pernah, ya, waktu saya waktu doa di sebuah persekutuan doa, Tuhan perlihatkan. Saya berkata, Pak Gembala, Tuhan perlihatkan itu kotaknya perpuluhan, kotaknya itu kok ada tikus ya, dikerikitin tikus. Bapak Gembala langsung tanggap. Begitu dapat penglihatan itu tanggap. Mulai dikoreksi, dihitung itu kotaknya. Ya, ternyata uangnya nggak ada kepake. Kebongkarlah. Beneran dicuri tikus uangnya. Tikusnya bukan tikus beneran, tikusnya ya manusianya yang jadi tikus. Ya kan? Nah, tapi Tuhan itu tahu. Gitu loh, Tuhan tahu. Nah, ketika kita bertobat minta ampun, Tuhan mengampuni. Tapi kalau enggak, dosa akan masuk dan dosa akan masuk dan masuk. Dan ketika mulai menghujat Roh Kudus, akibatnya fatal. Saya lihat masa tuanya. Orang yang sudah dipakai penglihatan nubuatan lebih senior dari saya. Tetapi masa tuanya itu menyedihkan sekali. Kenapa? Matang-matang di tempat tidur. Iya, sakit. Suami tidak mau tahu, ditinggal berselingkuh dengan adiknya sendiri. Anak juga tidak ada yang bawa ke rumah sakit. Dia menderita sampai dia mati. Saudara, bukan nakut-nakutin, enggak. Tapi saya mengajarkan kepada saudara, supaya kita semakin hari, semakin kita mengerti, dan kita belajar menghargai dan menghormati Roh Kudus. Ketika kita bisa menghargai dan menghormati Roh Kudus, kita selalu memberikan pujian, penyembahan yang luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan. Tiba-tiba Tuhan itu kasih, tiba-tiba yang buntu, Tuhan buat jalan terbuka. Yang tidak mungkin, tiba-tiba Tuhan ubahkan. Semuanya jadi mungkin, semua terselesaikan dengan cara Tuhan. Yang tadinya udah nggak mungkin, nggak mau beli, nggak mungkin bawa tawaran sampai elek, nggak mungkin. Tetapi ketika Roh Kudus mulai menyertai engkau tidak usah repot-repot, engkau cuma ngomong 1-2 kata, orang itu langsung oke dan oke. Kenapa? Karena Roh Kudus menyertai Anda. Roh Kudus itu luar biasa. Nah, ketika kita sudah disertai Tuhan, disertai oleh Roh Kudus, kita sudah merasakan kebaikan Dia, pertolongan Dia, penghiburan Roh Kudus yang luar biasa. Tiba-tiba ketika kita sakit hati, ya, ketika kita sakit hati, ketika ada sesuatu yang nggak benar, ada sesuatu yang Tuhan tidak jawab, mungkin kita mulai berkata itu bukan dari Tuhan.
Itu bukan Roh Kudus, itu roh kudis. Itu roh iblis. Ya. Hati-hati. Karena ketika engkau berkata begitu, engkau tidak apa-apa, engkau mengatain saya, enggak masalah, saya enggak kurang apa-apa. Tetapi Anda secara enggak langsung menghujat Roh Kudus. Dan ketika Anda mulai menghujat Roh Kudus, pelan tapi pasti, Roh Kudus itu akan pergi dan pergi meninggalkan Anda. Ketika Roh Kudus meninggalkan Anda, habislah kita. Ingat Raja Daud, dia berkata apa? Ketika dia berbuat dosa, ketika dia minta ampun Tuhan, dia berkata apa? Jangan ambil rohmu dari aku. Karena tanpa Roh Kudus hidup manusia hampa. Ketika kita yang sudah masuk dalam pengajaran Roh Kudus, ya, kita yang dengan Roh Kudus kita selalu memuji, menyembah, kita melayani, sukacita, wajah kita ini bercahaya. Wajah kita itu lain daripada yang lain. Kenapa? Ada sinar kemuliaan Tuhan dalam wajah kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang mengcover, yang melingkupi hidup kita. Covering Tuhan ada dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mulai dosa masuk, ketika dosa mulai masuk, pelan tapi pasti, ya. Dosa kalau udah masuk, nggak cepat-cepat di stop, dia akan terus masuk. Nggak di stop, tambah masuk, tambah dalam. Dan ketika tambah dalam, karena dalam, akhirnya menjadi luka yang besar. Akhirnya nggak bisa sembuh. Nah, ketika semakin dalam, akhirnya apa? Berbalik. Akhirnya menghujat. Menghujat Roh Kudus. Akhirnya berkata, oh itu nggak benar, itu nggak benar. Dan akhirnya, ketika tidak sengaja begitu, yang terjadi fatal. Pelan tapi pasti, Anda akan turun dan turun dan turun. Turun semuanya. Turun imanmu, turun rohanimu, turun berkatmu, turun semua jasmanimu, turun dan turun semua. Turun kedudukanmu, turun levelmu. Tetapi coba, kalau kita menghargai, menghormati Roh Kudus, berjalan bersama dia, kita selalu berkata, dengarkan Roh Kudus selalu berkata apa? Berjalan bersama aku. Aku akan menuntun jalanmu, naik dan naik ke atas, dan sampai ke puncak. Roh Kudus selalu membawa kita sampai ke puncak, bukan di tengah jalan, bukan di seperempat puncak atau setengah puncak, enggak. Selalu sampai ke puncak berkemenangan dan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang membuat kita tidak bisa sampai ke puncak ketika kita di tengah jalan, disodori bermacam-macam sodoran, ya, ada amplop, ada emas, ada macam-macam. Kita mulai tergiur dan kita tergiur sampai di sanalah kita berhenti, nggak ada peningkatan. Tapi kalau kita tidak tergiur dan kita tetap berjalan bersama Yesus, bersama Roh Kudus, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, kita tidak tergiur dengan semua itu. Engkau berjalan terus maju dan maju ke atas sampai ke puncak. Semua yang disodorkan oleh orang-orang itu, Tuhan bisa berikan kepada Anda berkali-kali lipat dengan cara Tuhan yang ajaib. Tadi malam kalau nggak salah saya dapat penglihatan di mana ketika orang benar sujud berdoa, ya, orang benar sujud berdoa, maka tiba-tiba tadi malam penglihatannya gini. Nah, saya tuh lupa, tapi Roh Kudus sudah ingatkan. Ada balon, banyak balon, ya. Anda pernah tahu balon? Balon itu kalau dilepas, dia kan terbang ke atas. Itu banyak balon yang dilepas. Banyak balon yang dilepas terbang di udara. Nah, cuman bisa di udara, enggak sampai di langit atas, enggak. Cuma terbang di udara. Begitu ada angin, balon ini kocar-kacir, terbang ke kiri dan ke kanan. Ya, tetapi Tuhan perlihatkan. Ada orang benar berdoa. Dan ketika orang benar itu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh, segenap hati mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan. Dengan hati yang benar, artinya benar itu enggak ada sakit hati, enggak ada kecewa dan macam-macam, ya. Dengan hati yang benar, plong, dia memuji menyembah Tuhan. Maka Tuhan perlihatkan, dari mulutnya keluar asap-asap putih. Asap putih ini naik ke atas dan naik ke atas. Dan asap putih ini bisa naik ke atas menembus langit yang di atas. Dan ketika asap-asap putih itu menembus langit di atas, sampai di atas surga, asap-asap putih itu membuat langit terbuka bagimu.
Dan Tuhan perlihatkan ada bongkahan-bongkahan emas yang gede-gede itu turun, jatuh di depan orang benar. Dan ketika bongkahan emas itu jatuh di depan orang benar, dan Tuhan perlihatkan orang benar ini masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya itu terang, rumahnya itu kinclong, berkilauan seperti warna emas. Ada kilauan emas di rumahnya. Saudara, tahukah Anda? Kelihatannya Anda memuji menyembah biasa. Tapi kalau Anda memuji menyembah dengan segenap hati, pujian penyembahanmu itu bagaikan asap putih yang naik ke atas sampai di sorga. Dan ketika pujian penyembahanmu itu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keperluan kebutuhanmu tanpa engkau minta. Ingat Habel dan Kain. Habel itu memberikan yang tambun, yang berlemak, dipilih yang paling bagus. Dan ketika dibakar, asapnya naik ke atas, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bisa mencium bau harum. Tetapi Kain, dia datang dengan asal-asalan. Cari yang gak bagus, kasih Tuhan. Berapa banyak kita seperti Kain. Kita cari yang sisa-sisa buat Tuhan. Dan akhirnya apa? Asapnya goyang-goyang, kiri kanan. Nggak sampai di atas. Nggak ada jawaban yang terbaik. Tadi kenapa balon-balon itu kelihatannya bagus, terbang semua terbang. Saudara, kalau kita berdoa asal-asalan, doamu ampang, nggak ada isinya, nggak ada bau yang harum, semua hanya sampai di langit-langit. Dan ketika ada angin, semua kececeran, nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban doa. Kenapa selama tahun-tahun kok tidak ada perubahan, tidak ada pemulihan? Kenapa? Ya, saya nemui seorang ibu 40 tahun ditinggal suaminya. Ibu ini tetap setia loh. Hebat ibu ini setia. Enggak berbuat yang tidak baik, enggak. Dia jalannya lurus. Dia menghibur dirinya selalu ke gereja. Dia aktif di gereja, dia melayani sekolah minggu. Wes pokoknya semua hidupnya dicari kesibukan untuk dia tetap hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Ya kan? Dan dia selalu berdoa, Tuhan, aku percaya pasti suamiku bertobat, pasti suamiku kembali. Dia percaya, enggak salah. Imannya luar biasa. Tetapi kenapa 40 tahun enggak balik-balik? Kenapa? Kenapa menunggu 40 tahun enggak dijawab? Seperti orang Israel. Muter-muter. Padahal masuk Kanaan itu loh sebentar wis masuk. Kenapa sampai muter-muter 40 tahun kok enggak masuk-masuk? Kenapa kita berdoa harusnya kita itu goal. Harusnya kita itu jualan kita itu goal. Harusnya closing. Tetapi kenapa? Udah semua siap. Kenapa berhenti? Nggak bisa closing. Kenapa semua sudah siap? Tiba-tiba nggak jadi. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu yang kurang benar. Nah, ibu ini, dia 40 tahun luar biasa loh hidup menderita. Hidup sendiri, cari uang sendiri, makan sendiri. Jaga kekudusan. Dia berdoa, dia yakin dan percaya. Pasti Tuhan kembalikan suaminya. Pasti suaminya bertobat. Tetapi saudara tahu, selama dia menjalani hidup, dia tidak pernah berhenti membicarakan suaminya. Dia selalu membicarakan suaminya gini. 40 tahun selalu. Masih ada jengkel, masih ada sakit hati, masih ada dendam. Tidak pernah kembali. Tetapi ketika dia bisa mengampuni dan mengasihi, ketika dia bisa menyadari, maka Tuhan perlihatkan mulai ada pertemuan. Ya, mulai ada pertemuan. Mulai ada bisa ada waktu bisa ngobrol. Ada jalan terbuka. Kita terkadang nggak ngerti. Kita udah berupaya tapi nggak ada jawaban. Nah, hari ini kita itu bersyukur. Kenapa? Karena di tempat kita ini meluaskan Roh Kudus berkarya. Gunanya apa Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita? Ketika kita jalannya salah, Roh Kudus itu mengingatkan, anakku, jangan kakimu masuk ke air got yang kotor. Nanti
akibatnya nggak bagus. Hati-hati, Roh Kudus berkata hati-hati, di depanmu itu ada jalan lubang. Hati-hati jangan sampai kakimu masuk ke lubang, nanti kamu jatuh. Roh Kudus selalu mengingatkan supaya apa? Supaya kita tetap berjalan dalam koridornya Tuhan. Kita selamat, kita aman. Tapi ada orang yang coba-coba, masa iya? Masa iya? Tak coba sih, tak coba-coba. Begitu mbok coba, Anda benar masuk dalam dosa. Anda benar masuk dalam rayuan orang. Anda benar masuk terkecoh dalam apa yang ditawarkan oleh manusia. Akhirnya apa? Anda sudah terplecok. Anda sudah masuk. Anda sudah masuk. Akhirnya Anda mau tarik, Anda mau kembali. Anda sudah merasakan, oh ternyata benar ya. Yang Tuhan katakan benar. Nah ketika Anda mau kembali, Anda kembali lagi dari awal. Dari nol lagi. Anda merangkak lagi. Dan merangkak lagi dari bawah. Sulit. Oleh sebab itu kenapa hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Supaya kita mengerti, supaya kita apa? Tetap berpegang teguh pada kebenaran. Dan kita tetap berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Apapun yang mengecoh Anda, apapun yang ditawarkan sama orang, jangan tergiur. Karena Roh Kudus itu nggak bisa digantikan oleh apapun. Jangan digantikan hak kesulunganmu dengan kacang merah. Sepiring kacang merah dimakan habis, engkau lapar lagi. Tetapi kalau engkau memelihara hak kesulunganmu, hidupmu akan diberkati Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu mari kita belajar. Ya, kelihatannya biasa-biasa. Kalau ngobrol hati-hati, wah aku gak percaya itu. Sing dia mau nocik lingiku, gurung tentu benar. Nggak apa-apa, saya tuh nggak akan menghiraukan Anda ngomong. Tetapi yang saya sayangkan, Anda secara nggak langsung, Anda itu tidak percaya sama Roh Kudus. Ketika kita tidak percaya sama Roh Kudus, awalnya tidak percaya, kelihatannya sepele, kelihatannya nggak percaya, menghujat dikit-dikit, lama-lama Anda akan terlepas. Saya pernah berdoa, Tuhan, apakah orang ini bisa kembali ke jalanmu yang benar? Apakah bisa kembali Tuhan? Kembali dalam pengajaran Roh Kudus Tuhan bilang, Tuhan perlihatkan tangan Tuhan ini, ya, orang yang sudah ada di tangan Tuhan, itu tangan Tuhan terbuka dilepas. Artinya tidak mungkin bisa kembali. Dan firman Tuhan berkata, orang yang menghujat Roh Kudus tidak ada ampunnya. Tidak ada ampunnya di dunia. Di sana pun tidak ada ampunnya. Jadi hati-hati saudara. Ya, biarlah kita selalu dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Kalau ada orang yang rasani, ya, orang itu kadang ngomong gini, Ling, kamu percaya nggak itu? Itu benar dari Tuhan nggak? Itu ngomong si A itu ngomong gitu benar dari Tuhan nggak? Saya nggak akan bilang, oh iya ya, bukan ya, enggak. Saya cuma bilang, yang penting kamu dengar. Kamu dengar, kamu tunggu. Benar terjadi sama kamu nggak? Kalau bukan dari Tuhan, ya udah, kamu tahu, gitu aja. Jangan menghakimi, oh iya ya, itu pasti tidak dari Tuhan ya. Jangan. Secara tidak langsung kita sudah menghujat. Hati-hati ketika kita mulai ngomong gitu, dosa yang lain akan masuk. Yang lain yang lebih besar akan masuk dan akhirnya kita tenggelam. Ya, kita bersyukur hari ini kalau kita bisa ada dalam tanah yang gembur, yang subur, yang meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dan ketika kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita mau dipimpin, kita menghargai, menghormati Roh Kudus, kita mau dipimpin, diajar, dibimbing. Saudara, saya hari ini bisa ada di hadapan saudara. Saya bisa khotbah. Saya tidak pusing cari bahan khotbah. Kenapa? Karena bukan saya yang ngomong, tapi Roh Kudus yang ngomong. Saya itu dulunya awalnya juga tidak percaya kalau hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, dia berkata Roh Kudus, Roh Kudus. Saya itu heran, kok bisa? Tetapi ketika saya mulai melekat, mulai masuk ke dalaman Tuhan, saya bisa merasakan ternyata Roh Kudus yang ngomong. Saudara, kalau saya bisa doain Anda mungkin yang ada di grup bisa lihat ya,
Satu malam bisa 139, bisa 150 lebih, 149. Lah kalau saya yang ngomong sendiri, saya yang mencari bahan untuk menyampaikan pada saudara, saya pusing 7 keliling. Lihat Anda tiap Rabu, Kamis, Sabtu, hari ini aku ngomong apa ya, Mbak Ria ya? Tak catat. Besok tak ngomong apa lagi ya? Tak catat. Besok ngomong apa lagi ya? Tak catat. Lu lah setahun tak catat terus. Bingung dewek, mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Bahasa kita terbatas, ya kan? Tapi saya enggak. Saya lu enggak pernah mikir. Saya cuma Tuhan, Engkau yang ambil alih, Engkau yang berbicara. Karena tanpa Engkau, aku enggak bisa apa-apa. Aku enggak tahu mau ngomong apa Tuhan. Udah, nanti Roh Kudus yang ngomong. Loh, saya kan lihat, saudara lihat kalau saya ngomong. Kan enak atau karek manggil namamu. Ya kan? Manggil namamu, langsung ngomong. Manggil si A, ngomong. Manggil si B, ngomong. Saya nggak peduli Anda mau dengar, Anda mau marah, nggak peduli. Karena yang ngomong Roh Kudus. Kalau Anda marah, urusannya sama Roh Kudus, bukan sama saya. Iya kan? Dan saya nggak pusing. Saya tetap bisa tidur enak. Ya kan? Saya nggak mikirin besok ngomong apa, besok enggak. Begitu juga mau khotbah, saya cuma tanya Tuhan, mau ngomong apa? Tuhan sendiri yang berbicara ya. Udah. Lah coba kalau belajari semua, bingung. Nggak pergi-pergi, terus bingung. Bukai Alkitab, bingung. Nyari no bahan pesan Tuhan buat saudara. Posing sendiri saya. Iya kan? Nah, itulah hebatnya Roh Kudus. Hebatnya Roh Kudus. Dia akan memimpin kita, dia akan mengajar kita. Sampai kita berkata-kata. Sepertinya kita itu pintar, bahkan melebihi orang pintar sekalipun. Kenapa? Karena yang ngomong Roh Kudus, bukan kita. Dan Roh Kudus yang Maha tahu. Tadi kan firman Tuhan berkata, jangan takut kalau kamu dihadapkan pemerintah-pemerintah. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan memimpin. Roh Kudus yang akan mengurapi engkau. Roh Kudus yang membuat engkau bisa berbicara. Itu. Coba kalau saya yang bicara, saya akan bingung. Begitu waktu Roh Kudus berkata, kamu akan naik jabatan, kamu akan kumlot. Batinku, temenan enggak ya? Kumlot temenan enggak ya? Naik jabatan enggak ya? Bingung. Nanti enggak naik, ya apa ya? Ya apa ya? Kalau enggak kumlot, ya apa lo? Bingung. Tapi kalau Roh Kudus, saya enggak perlu bingung. Roh Kudus yang ngomong, Roh Kudus yang beracara. Dan akhirnya Roh Kudus sendiri yang menunjukkan benar-benar kumlot, benar-benar naik. Kenapa? Karena memang Roh Kudus yang ngomong, bukan saya. Kalau saya nggak bisa. Saya tuh nggak tahu hatimu dan pikiranmu. Tapi Roh Kudus itu tahu. Saya pernah ya diundang di persekutuan di gereja di Pare. Pagi saya dari Kediri, malam disuruh mampir. Dengan alasan di rumah saya ada ibadah, harus datang sini. Oke, saya datang. Ya, ibadahnya duduk di tanah, beberapa orang, banyak orang di situ. Ada sudah sampai firman Tuhan, mulai diuji. Ya, satu-satu dikeluarin, suruh doain. Saya nggak tahu, nggak kenal orang-orang, bapak-bapak itu saya nggak kenal. Saya bilang, Bapak, Tuhan perlihatkan Bapak ini dompetnya kosong, nggak ada uangnya. Dia bilang, betul kok tahu. Loh, saya nggak tahu. Yang tahu Tuhan. Ya kan? Lalu saya ngomong lagi, Bapak ini kelihatannya beribadah, tapi Bapak punya pegangan. Tuhan perlihatkan Anda punya pegang itu, saya nggak tahu, tangannya banyak. Dan Tuhan perlihatkan ada yang itu loh, ada patung yang tangannya banyak. Anda pegang itu. Dia bilang betul. Jadi semua yang saya katakan itu betul. Ternyata saya dites di sana. Saudara, apa yang Roh Kudus katakan, itu pasti benar. Dan ketika Anda mendengar pesan Tuhan, catat, dicatat, ditunggu. Kalau ini terjadi di Cawang, ini udah terjadi, udah digenapi. Ini belum, berarti nanti ada waktunya Tuhan. Dicatat. Supaya Anda tahu, dan ketika Anda tahu, hati-hati. Belajar terus melekat sama Tuhan. Meluaskan Roh Kudus berkarya. Karena terkadang itu
kita mengalami sesuatu, ya, sesuatu himpitan, kesesakan, masalah, persoalan silih berganti. Jangan kita menjadi lemah, lalu kita berbalik. Wah, Tuhan nggak nolong. Wah, berarti nggak benar itu. Pesan Tuhan ini nggak benar. Loh, ada loh. Saya ini sampai disuruh doa gini. Cilingling doa no aku. Aku itu lupa tadi ke susu. Pasporku di mana nggak tahu. Aku ini di Singapura. Tolong doa no. Loh, bayangin. Lah saya masuk tahu paspormu di mana. Kamu di Singapura ya Kak. Tapi Roh Kudus itu nggak tahu. Roh Kudus bilang ada di laci. Di laci siapa? Laci ku tak pernah gak ono. Di hotel nggak ono. Di laci ini itu tadi. Kamu pergi ke tempat itu. Ke tempatnya kedutaan itu kamu cari di sana. Balik di sana ada. Ternyata dicek bener ada di sana. Dia telepon saya. Iya ketemu. Loh coba. Saudara, Roh Kudus itu nggak tahu. Dia tahu sedalam-dalammu, bahkan rancangan di pikiranmu engkau mau buat apa. Yang istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu. Roh Kudus tahu. Makanya, kalau Anda semakin melekat sama Tuhan, Anda tidak mungkin bisa dikelabui, dikecoh, dan ditipu orang. Selama Anda selalu bertanya sama Roh Kudus. Kalau kita bertanya sama Roh Kudus, Tuhan siapa ya Tuhan kira-kira yang bisa melayani di sini Tuhan? Siapa ya Tuhan yang bisa pegang ini, pegang ini? Roh Kudus yang tunjuk pasti benar. Tapi kalau kita yang tunjuk, kita salah. Orang yang kita pilih, yang kita pikir baik, hatinya baik, penampilannya baik, tutur katanya, hatinya belum tentu baik. Tetapi kalau Roh Kudus yang pilih, walaupun jelek parasnya, tapi hatinya baik, hatinya jujur, bisa dipegang. Nah, itu saudara. Hari ini, semua yang ada di sini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saya berharap Anda tetap berpegang teguh, dan Anda tetap yakin dan percaya, dan tetap berjalan, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup. Kalau ada yang tidak ngerti, tanya Jangan, jadi gini, jangan pesan Tuhan itu diartikan jasmani. Jasmani semua dia jasmani, salah kaprah nanti. Semuanya itu Tuhan menuju ke rohani. Rohani baru diikuti jasmani. Rohanimu meningkat, imanmu meningkat, otomatis jasmanimu juga meningkat. Ada orang pikir mau melayani Tuhan luar biasa, kepingin kepingin ada di depan mimbar, kepingin terkenal, kepingin dikenal luar biasa. Anda mungkin bisa, tetapi tanpa urapan Roh Kudus, tanpa penyertaan Roh Kudus, cuman bisa bertahan berapa lama. Anda mungkin ngoceh, ya dikagumin orang 1 kali, 2 kali, 10 kali, 20 kali membosankan. Tetapi kalau Roh Kudus yang berkata-kata, tidak ada yang bosan. Tetapi semakin hari semakin luar biasa. Kenapa? Karena kita selalu memposisikan Roh Kudus di depan sebagai pemimpin kita. Ya, mari saudara belajar. Ada orang bertanya, Cililin kenapa ya? Kok tidak laku-laku? Kok tidak laku-laku? Tetapi Tuhan katakan setia, tetap berdoa. Tetap setia berdoa. Nah karena terus berdoa dan berdoa, ada saatnya. Tiba-tiba Tuhan blek, Tuhan jawab. Karena Tuhan lebih tahu hatimu sudah siap belum. Tuhan lebih tahu engkau sudah bisa enggak dipercaya. Ketika engkau bisa, Tuhan akan percayakan. Ya, oleh sebab itu mari berbahagialah Anda, bersukacitalah Anda kalau ada dalam wadah yang selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Karena kalau kita udah di dalam wadah yang penuh Roh Kudus, ya yang tanah yang subur dan gembur, tiba-tiba kita mental. Kita mental karena kegemerlapan. Kita melihat tetangga sebelah itu gemerlap, lampunya berkilauan, kuenya banyak, yaitu berkatnya banyak. Lalu Anda ke sana, memang enggak apa-apa. 1, 2 kali, 5 kali, 10 kali enggak apa-apa. Lama-lama Anda akan merasakan kekeringan, kekeringan dan kekeringan. Dan ketika Anda merasakan kekeringan rohanimu, imanmu, akhirnya ya yang terjadi jadi lain, kering semuanya.
Kalau udah kering, lalu kita mau membuat hidup kembali itu sulit, saudara. Kita harus dari bawah lagi. Berapa banyak saya lihat orang, kenapa ya? Udah 30 tahun di bawah, kenapa enggak bisa naik ke atas? Kenapa Tuhan enggak pulihkan? Kenapa Tuhan enggak pulihkan dan pulihkan? Ya, mari saudara, Anda yang sudah ada di sini, tetaplah mengiring melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan tetaplah berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Anda ada saat ini, ada di sini, ya mungkin ya, saya bisa melihat wajah-wajah Anda yang asalnya masuk, sama sekarang udah ngikutin berapa lama, wajah Anda semua berubah. Mulai berubah, mulai berseri-seri, mulai bulat seperti telur, mulai kinclong. Ya, dulu enggak seperti itu wajahmu. Tetapi coba ketika Anda mulai melanglang buana, keluar, berjalan di lain, Anda pelan tapi pasti wajah ini akan berubah. Kenapa? Karena ketika kita mengambil keputusan untuk pergi keluar begitu, maka kita meninggalkan komunitas Roh Kudus yang ada kehidupan. Roh Kudus itu selalu ada kehidupan yang baru. Ingat, Roh Kudus selalu membawa kita berjalan maju ke depan. Roh Kudus selalu membawa kita naik dan naik ke atas. Roh Kudus selalu memberikan inovasi-inovasi yang baru dalam hidup kita. Dan Roh Kudus tidak pernah mengajak kita mundur ke belakang atau jatuh ke bawah, tidak pernah. Selalu bawa kita naik, ada pembaharuan, selalu baru, selalu ada bahan baru, selalu ada jalan terbuka, selalu ada kemudahan demi kemudahan, dan selalu membuat kita naik sampai ke puncak. Dibersihkan, selalu dibersihkan. Sakit, luka, diobatin, dibersihkan lagi, naik lagi ke atas. Jatuh lagi babak belur, dibalut lagi, diobatin lagi, dibersihkan lagi, sampai engkau benar-benar kuat dan gagah perkasa, tangguh dan engkau berkemenangan. Ketika engkau berkemenangan, engkau tinggal pegang itu iblis. Iblis mau mengacaukan, engkau tinggal pegang iblis, engkau tinggal lempar dia ke tempatnya yang dalam. Mari saudara, hari ini ya, mungkin nggak bisa berbicara banyak, tapi sedikit-sedikit Anda akan masuk, Anda akan mengerti. Kenapa saya bertahan dari tahun 83 sampai hari ini 40 tahun. Anda melihat saya hari ini, saya tetap bersuka cita, ya. Saya tetap bisa tertawa, saya tetap bisa gemuk, ya kan? Saya nggak makan hati, nggak sakit hati. Kenapa? Karena saya sudah mengalami gemblengan Tuhan, proses himpitan, kesesakan, tindihan, semuanya sampai berdarah-darah. Dan saya tetap berpegang teguh, saya tidak akan pindah. Saya akan tetap berpegang teguh pada pengajaran Roh Kudus. Karena saya tahu tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan kita terbatas, kepandaian kita terbatas. Tetapi berjalan bersama Roh Kudus yang tidak mungkin, yang tidak bisa. Roh Kudus bisa buat terobosan terjadi. Roh Kudus bisa memberikan jalan keluar yang luar biasa. Dan sampai hari ini, saya masih tetap bisa ada di hadapan saudara. Ya, kemarin saya ke dokter. Dokternya tanya saya, karena dia lihat saya masih, dia, umurnya berapa? Saya bilang umur saya, kaget dokternya. Saya tertawa aja, kenapa? Itulah saudara, kelebihan Anda. Kalau Anda selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup. Anda akan tetap eksis. Anda akan tetap semangat. Kita ini kalau sudah tua, pikun. Pasti pikun, enggak mungkin enggak, karena itu sudah alam. Ya. Tapi kalau Anda penuh Roh Kudus, ketika kita pikun lupa, berbahasa roh aja. Tuhan langsung ingatkan, ini loh namanya ini loh gini. Bisa jawab semua. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Kalau saya nyetir mobil, saya selalu berbahasa roh. Kenapa? Kalau saya berbahasa roh, saya nyetir ini. Saya kan bukan saya nyetir, bisa cepat, bisa banter gitu ya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Tapi kalau saya nggak berbahasa roh, itu sebenarnya nggak enak. Kayak orang ya yang melayang gitu. Tapi kalau benar Roh Kudus lain. Karena yang megang kendali kemudi itu Roh Kudus. Coba saudara, coba praktekkan. Mulai hari ini praktekkan, belajar. Ya. Dan Tuhan itu sayang kenapa hari ini disampaikan supaya kita semua tidak terkecoh, tergiur oleh tawaran iblis. Kenapa?
Semakin Roh Kudus itu bekerja luar biasa, semakin iblis itu berusaha narik dengan keras untuk jatuh ke bawah, untuk Anda keluar dari komunitas Roh Kudus. Dan ketika keluar, benar-benar keluar, kita kering. Kita kering. Dan airnya kering, dan airnya nggak berguna. Ya, hari ini belajar, ingat-ingat, jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Orang menghujat itu bukan terus gila, enggak. Kita kayaknya sepele. Allah, aku gak percaya loh. Oh, pasti dia ngomong gak cocok aku. Bojok kabeh. Loh, Anda ngomong gitu itu. Saya nggak apa-apa. Tapi secara enggak langsung, Anda itu sudah mendukakan Roh Kudus. Anda tidak percaya sama Roh Kudus, bukan sama saya. Saya masa bodoh, Anda percaya nggak percaya. Aku yang nggak dapat apa-apa kok. Iya nggak? Loh, buat apa saya bingung? Enggak, saya enggak bingung. Tetapi saudara, ketika Anda belajar selalu berjalan bersama Roh Kudus, percaya happy endingnya pasti bagus. Happy ending walaupun susah ya, walaupun ada masalah, walaupun suamimu nggak kembali-kembali, istrimu nggak kembali-kembali. Ketika Anda terus berjalan bersama Roh Kudus, happy endingnya pasti kembali. Happy endingnya pasti utuh kembali. Happy endingnya pasti kamu berhasil. Happy endingnya pasti kamu naik ke atas. Karena Roh Kudus selalu memberikan yang terbaik. Dan Roh Kudus tidak pernah membuat kita dipermalukan. Tetapi Roh Kudus selalu membela kita untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan atas dirimu. Ya, mungkin saya hari ini cuma bisa berbicara sampai sini. Lain kali mungkin hambanya Pak Wilson, dia pakarnya, dia bisa bicara, dia bisa menerangkan. Kenapa kalau saya ada pelayanan? Maksud saya ada pelayanan, saya gantikan Pak Wilson ada di sini. Anda yang punya penglihatan, dapat penglihatan, ya kan ada yang Anda rekam, ada yang Anda tulis. Anda yang tidak tahu, Anda tanya. Bisa menjabarkannya. Beliau bisa menjabarkan, oh ini artinya begini. Oh ini artinya begini, gitu. Jadi jangan semuanya diartikan ke jasmani. Akhirnya salah kaprah. Gitu. Makanya kita harus semakin masuk ke dalaman Tuhan. Semakin kita pintar, semakin kita mengerti. Loh saya ini bisa ngomong di saudara. Kalau kita melekat sama Tuhan, ini loh, nempel. Ketika engkau nempel sama Yesus, Yesus kita ini kan kuat, gagah perkasa. Yesus kita itu maha kuasa. Yesus kita luar biasa, super segalanya. Ketika kau nempel, engkau jadi sama seperti Tuhan. Karena apa yang dia ada di dia, pasti ditransfer ke Anda. Apa yang Yesus punya, pasti dikasih. Ketika engkau bisa merasakan itu, apa yang Tuhan punya di sorga, bongkahan emas itu juga akan diberikan kepada Anda. Tanpa Anda harus bingung cari duit. Tuhan bisa kasih dengan caranya yang ajaib. Ya, ayo saudara. Anda mulai belajar, Anda mulai mengerti step by step supaya kita semakin mengerti dan semakin kita jeli dan semakin kita tidak tergoyahkan. Ya. Roh Kudus sudah berhenti berbicara, tinggal Anda yang melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Saya undang Ibu Gembala Feben ini ada untuk berdoa. Nah, ini. Ya, saya persilakan Ibu Gembala. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menyingkapkan segala kebenaran firman-Nya. Ibaratnya kita ini sekolah. Biar kita ada kemajuan, semakin tambah pintar. Dipenuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Karena hidup kita perlu petunjuk-petunjuk daripada firman Tuhan. Supaya apabila kita berjalan, jalan kita tidak salah, tetapi kita boleh sampai pada tujuan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Tuhan, kami datang kepadamu. Ampuni Tuhan segala dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami. Mungkin saja apabila kami sudah melakukan kesalahan, kebodohan, sehingga kami berpikir salah, berburuk prasangka, Tuhan, sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga perkataan kami dengan tidak sadar kami menghujat Roh Kudus. Kami mencelah orang lain, kami mengeluarkan kata-kata negatif. Tuhan, sucikan mulut kami, sucikan hati dan pikiran kami. Roh Kudus dan firman-Nya memberikan kami kuasa agar kami dimampukan untuk menjaga hati pikiran kami, dapat mengendalikan mulut kami, agar kami tidak sembarangan untuk berkata, tidak sembarangan untuk berpikir, sebab Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan juga yang Maha Hadir, dan Engkau selalu ada. Di hadapan Engkau tidak ada yang tersembunyi, ya Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu, sesama manusia tidak tahu, orang yang di samping kami pun tidak tahu, tetapi Tuhan tahu apa yang sedang kami pikirkan. Dan juga apa yang hendak kami ucapkan itu pun Tuhan tahu. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami agar kami berkata dengan baik, berkata dengan positif. Tuhan, dengan kata-kata kami dapat membangun satu dengan yang lain. Kami diberkati, orang lain diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti untuk berkata-kata, tetapi Roh Kudus ada di dalam hati kami. Itu yang akan bekerja lebih lanjut. Oh Tuhan, membawa kami semakin penuh hikmat, akal budi, menjadi orang yang arif dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Cik Lingling, semakin bertambah-tambah pengurapan dan hikmat kuasa Roh Kudus, dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna. Tambahkan hikmat-Mu, oh Tuhan, kebijaksanaan-Mu kepada hamba-Mu, ya Tuhan, dengan kuasa otoritas sorga, sehingga Tuhan pakai hamba-Mu dalam melayani pekerjaan Tuhan, bukan usaha manusia, bukan rekayasa manusia, tetapi benar-benar itu Roh Kudus yang bekerja, sehingga kami yang ada di dalamnya sebagai jemaat Zoom, biarlah kami diberkati oleh Tuhan, saat kami berpikir benar, saat kami berpikir positif, maka kami akan menerima berkat dari kebenaran itu firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkati keluarga hamba-Mu Cik Lingling, berkati pelayanannya, berkati, oh Tuhan, Grace Ministry di dalam pelayanan ibadah onset maupun Zoom, ibadah pelayanan Surabaya dan sekitarnya, pelayanan yang ada di luar kota. Tuhan tolong, hamba juga berdoa untuk, oh Tuhan, haleluya, menara doa yang Tuhan sudah sediakan gedung itu Tuhan, untuk menampung, mengundang anak-anak Tuhan untuk hadir bersama-sama berdoa, menyembah, memuji Engkau. Tuhan, kami juga berdoa, oh Tuhan, Engkau berkati untuk Natal pada tanggal 4 Desember yang akan dilaksanakan di Surabaya. Oh Tuhan, haleluya. Engkau senantiasa menjamah setiap pribadi yang sudah mendapatkan undangan. Mereka boleh hadir dengan membawa hati dan hidupnya kepada Tuhan. Biar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang untuk membawa berkat dan menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, panitia Natal yang terbentuk, biar Tuhan berikan hikmat, akal budi, dan bijaksana. Ada penguasaan diri, supaya tidak ada salah paham satu dengan yang lain. Supaya Natal 2023, yang tepatnya pada tanggal 4 hari Senin nanti, Tuhan, Engkau mau tolong supaya semuanya bisa sukses Tuhan. Dari permulaan semua yang dipersiapkan. Oh Tuhan, haleluya. Baik WL, singer, baik pemain musiknya. Oh Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, baik para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan pendukung doa,
Tuhan berkati supaya kami sepakat seia sekata di dalam Tuhan. Sehingga Natal 2023 benar-benar sukses, bukan Tuhan berdasarkan kedagingan ataupun duniawi. Tetapi kami benar-benar menghadirkan Roh Kudus ada di tengah-tengah umat Tuhan yang sedang berbahagia untuk merayakan kelahiran Tuhan, untuk memperingati hari kelahiran-Mu, hari yang penuh dengan kebahagiaan, akan membawa sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga berkati ya Tuhan, Engkau mau tolong hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan pakai semakin bertambah-tambah. Oh Tuhan, tambahkan hikmat dan kekuatan, kesehatan, sukacita dan bahagia. Tuhan tolong supaya dari kehidupan hamba-Mu menjadi berkat untuk keluarga, menjadi berkat untuk anak cucu mantunya, menjadi berkat untuk jemaat yang dilayaninya, menjadi berkat untuk sahabat dan semua. Oh Tuhan, andai tolan, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Wilson Pangkai. Tuhan, haleluya, bersama istri, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati Bapak Luther Mandi, Bapak Stephen Moses. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Timotius, Bapak Daniel. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Grace Rumampau, Ibu Dorcas. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Deborah, Ibu Sumihar. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Hartono, Bapak Yosua. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, berkati Ibu Rosliana. Tuhan, kami serahkan. Tuhan, pakai hamba-hamba Tuhan ini. Bapak Tuhan Dr. Habendun. Tuhan, kami serahkan juga Bapak Dr. Sarwono. Tuhan, Ibu Dr. Endriana. Tuhan, tolong semuanya. Berkati Tuhan hamba-Mu, saudara kami David bersama istri dan keluarganya. Tuhan, saudara kami Julius bersama Stasia dan juga keluarganya. Setiap pergumulan dan masalah yang mereka hadapi, Tuhan bukakan jalan-Mu dan Engkau menopang dalam kehidupan mereka, setiap pribadi lepas pribadi. Baik nama-nama yang kami sebutkan ataupun yang tidak dapat kami sebutkan. Kami bersama-sama berdoa sepakat di dalam nama Yesus. Engkau berkati yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, yang sakit pun disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan, yang putus asa diberikan pengharapan. Engkau bukakan jalan-Mu, mereka para pengusaha, oh Tuhan, para bisnismen, berkati para pekerja-pekerja. Kami juga berdoa para mahasiswa, oh Tuhan, berkati anak-anak pelajar, semuanya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tuhan orang saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan supaya terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur Baksos dapat dilaksanakan di tahun 2023 ini. Tuhan, berkati semua sponsor donatur, semua anak-anak yang sudah terlibat dalam Baksos. Tuhan, limpahkan berkat-Mu dan pulihkan keadaan mereka, ekonominya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami untuk menadahkan tangan kami di hadapan Engkau. Tuhan, turun tangan. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahkan dengan mujizat dan keajaibannya, dengan segala kebaikannya, yaitu damai sejahtera, kenikmatan, kepuasan, ketenangan, bahkan keselamatan Tuhan jamin buat kita semuanya, hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Immanuel, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang suci. Kami sudah berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala atas doa dan pelayanannya.
Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur Amin. panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkelanjutan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Sama-sama Cik Ling ya. Tuhan berkati Cik Ling. Puji Tuhan, Tuhan pakai semakin bertambah urapan hikmat yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Berkat doa Ibu Gembala juga. Ya. Mungkin Anda di antara Bapak Ibu yang dapat pesan Tuhan bisa disampaikan? Ada? Kalau ada, saya persilakan. Ibu Grace Lumampau mungkin ada. Puji Tuhan, Shalom. Shalom, Di tengah Ibu. Zoom, di tengah Zoom ini ada mezbah yang begitu indah. Dan tatkala hambanya Ibu Feben ini berdoa, mezbah ini disayat oleh api yang begitu hebat, dan tiba-tiba api ini terpencar ke tiap-tiap kita yang ada di Grace Ministry Zoom. Sehingga api itu berubah menjadi kayak burung, tapi api. Tuhan katakan, mari tingkatkan penyerahanmu, penyembahanmu, dan doa syukurmu. Karena ini yang aku kehendaki engkau berdoa, supaya dunia mengerti bahwa pekerjaan rohku adalah sesuatu yang akan membawa dunia ini. Sekalipun dunia ini akan lalu dan lenyap, tapi orang-orang yang dikuduskan, dibenarkan, disucikan, sehingga boleh menerima janji-janji Tuhan. Mezbah ini semakin nyata di tengah-tengah kita, dan Roh Tuhan berkata, mari kalian semua jadi mezbah yang baik. Di saat hambanya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan perlihatkan hambanya sedang membersihkan satu ladang, dan banyak pepohonan yang sudah banyak benalu-benalunya, tapi hambanya diberi sosok yang bercahaya pedang lalu membersihkan benalu-benalu tersebut sehingga pohon-pohon ini menjadi bersih, dan pedang ini melayang-layang dan tajamnya sebelah menyebelah. Memang firman Allah adalah untuk yang menyampaikan dan yang menerima, mendengar, dan melalui firman Allah semakin disucikan, semakin dibersihkan, supaya hidup kita semakin berkenan pada Tuhan. Sehingga apabila Tuhan datang, tidak ada satu di antara kita yang binasa, tapi semuanya memperoleh keselamatan. Demikian Tuhan perlihatkan ada angin begitu kencang, dan membuat pohon-pohon ini seperti bergerak dan bergerak. Tapi Roh Tuhan bilang ini kesejukan yang dari Tuhan membuat kita di dalam pengajaran roh tidak bisa tertandingi oleh dunia ini, karena pengajaran roh akan bawa dunia ini, maksud Tuhan yaitu orang-orang di bumi ini bertobat. Itu sebabnya semua yang ikut di Zoom Ministry ini layak penuh dengan pertobatan yang radikal, bukan hanya tahu bicara, bukan hanya suka mendengar, tapi jadilah pelaku firman yang setia. Dan di tengah-tengah kita ada Alkitab yang begitu diterangi dan semakin terang, semakin bercahaya. Tuhan katakan, engkau bukan hidup dari roti saja, tapi engkau hidup dari firman Tuhan. Itu yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kepada hambanya Ibu Grace Lumampau, ya luar biasa. Roh Kudus hadir, ada pernyataan-pernyataan melalui hambanya ini. Ya, tadi udah dijabarkan, diartikan satu-satu. Dan Tuhan mau biar kita semakin melekat, semakin mengerti, semakin dibersihkan, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kan pohonnya dibersihin sampai bersih. Dan Tuhan mau kita semakin memposisikan Roh Kudus di depan sebagai pemimpin kita, supaya kita semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Ya. Dan tadi dikatakan Roh Kudus akan membawa kita. Dunia nggak bisa mengalahkan Roh Kudus, tapi Roh Kudus bisa mengalahkan isi dunia, gitu kira-kira ya. Karena Roh Kudus itu maha kuasa, maha tahu. Ya. Mari semangat saudara. Ya.
Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Grace Lumampau atas pesan-pesan Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Puji semangat. Tuhan, puji Tuhan, Tuhan memberkati sama-sama kita, diurapi Tuhan. Amin. Sama-sama Tuhan berkati Ibu. Ada Terima lagi yang kasih. lain yang dipakai Tuhan? Ada yang dipakai, yang bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan? Ada? Nggak usah malu-malu. Kalau dapat satu, disampaikan satu. Belajar. Ketika berani, Tuhan akan percayakan dan percayakan lagi. Ada? Nggak ada suaranya, rupanya ada yang tidur. Aduh, gimana ini? Ya, kalau nggak ada, kita mau kembali. Saya akan doakan lagi ya.